Halo teman-teman, hari ini Sabtu 22 November 2025. Di video kali ini kami mau berbagi pengalaman kami camping di tepi gunung Natur Park. Lokasi tepi gunung Natur Park ini berada di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kertawangi, Kecamatan Cisarua. Lokasi tepi gunung Natur Park ini cukup dekat dari rumah kami. Perjalanan yang kami tempuh dari rumah kami di Cimahi untuk sampai di tepi gunung hanya membutuhkan waktu sekitar 27 menit dengan jarak tempuh 10 km. Teman-teman bisa mencari di kolom pencarian Google Maps dengan keyword tepi gunung Natur Park. Kami diarahkan oleh aplikasi Google Maps untuk menyusuri Jalan Kolonel Masturi Cimahi. Dan ketika sudah dekat SPN Polda Jabar di Cisarua, kami diarahkan belok kiri ke arah Pasir Langu melewati Pasar Rakyat Barukai Cisarua, Bandung Barat. Dari pasar ini kami menyusuri jalan sejauh kurang lebih 500 meter untuk sampai di tepi gunung Natur Park. Dan dari lokasi ini kami sudah disuguhkan pemandangan Gunung Burangrang yang indah sekali. Kami semakin tidak sabar ingin segera sampai di tepi gunung Natur Park. Akses jalan menuju lokasi tepi gunung Natur Park relatif aman ya untuk segala jenis kendaraan, baik itu untuk roda 2 maupun roda 4. Setelah kami sampai di pintu gerbang masuk tepi gunung Natur Park, kami disambut petugas yang berjaga dan kami melakukan check-in di pintu gerbang ini. Kami membayar biaya parkir mobil Rp10.000 flat selama kami camping di sini. Sekedar informasi, selain lokasi camping, tepi gunung Natur Park ini juga menyediakan berbagai fasilitas seperti kafe yang estetik dengan pemandangan Gunung Burangrang sebagai daya tariknya. Lalu ada area indoor dan outdoor untuk acara komunitas, atau acara keluarga, atau acara perusahaan, atau juga bisa untuk acara pernikahan. Paket prewedding, wahana panahan dan airsoft gun, dan juga jasa fotografi. Sebelumnya, saya sudah reservasi ke admin tepi gunung Natur Park untuk camping di Blok Dahlia. Blok Dahlia ini terdiri dari 2 kafling. Agar saya bisa lebih leluasa saat berkegiatan di area kafling, saya reservasi kedua kafling di Blok Dahlia tersebut dengan dikenakan biaya Rp200.000 untuk 2 kafling, ditambah Rp70.000 untuk harga tiket masuk 4 orang. Di kafling ini sudah tersedia 1 titik power socket dan 1 keran air untuk mencuci piring. Dan untuk kontak pengelola tepi gunung akan saya sematkan di kolom deskripsi ya. Ada playground tapi ini rame banyak kok. Ya ada playground. Langsung aja ke bawah. Waktu menunjukkan pukul 10.30. Kami langsung mendirikan tenda dan peralatan camping kami, ditemani cuaca yang kadang panas dan juga kadang mendung, yang disertai hembusan angin pegunungan.
Waktu menunjukkan pukul 11.22 dan suhu udara tercatat 24 derajat Celcius. Beginilah penampakan depan tenda kami menghadap ke arah Gunung Burangrang. Cuaca siang hari ini cukup mendung dan cukup berangin. Terlihat juga beberapa aktivitas dari para pengunjung tepi gunung Naturpark yang datang ke sini untuk sekedar ke kafe dan bersuah foto. Berikut ini adalah syarat dan ketentuan yang berlaku dan juga daftar harga untuk camping atau berkunjung ke tepi gunung Naturpark. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa pause halaman ini atau bisa cek kolom deskripsi. Dan kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk melihat ada apa saja di campsite tepi gunung Naturpark. Saat ini saya sedang berdiri di pintu masuk tepi gunung Naturpark. Ada petugas yang berjaga di pintu masuk ini, karena di lokasi pintu masuk ini sekaligus menjadi area kantor pengelola tepi gunung Naturpark. Dan dari pintu masuk ini, ada blok yang paling dekat dengan kantor pengelola, yaitu blok anggrek. Blok anggrek ini terdiri dari 20 kafling. Sudah disediakan beberapa titik power socket dan beberapa titik keran air bersama untuk mencuci piring. Di kafling ini teman-teman tidak bisa camper van ya. Dan harga sewa kafling di blok ini adalah Rp100.000 per kafling. Beginilah penampakan bloknya. Ada beberapa kafling yang permukaan tanahnya datar dan ada juga beberapa kafling yang permukaan tanahnya sedikit miring. Blok ini berdekatan dengan area playground, indoor venue, dan juga musola. Sekedar informasi, area playground yang sudah disediakan oleh pengelola tepi gunung ini tidak dikhususkan untuk yang camping di blok anggrek saja. Akan tetapi, area playground ini bersifat umum ya. Teman-teman yang berkunjung dan yang camping selain di blok anggrek boleh menggunakannya. Dan di bagian ujung sisi timur blok anggrek ini, pengelola tepi gunung menyediakan musola. Musola yang bisa menampung beberapa orang dengan kondisi yang cukup bersih. Sudah disediakan beberapa keran air juga untuk berwudu di sini. Lanjut berjalan ke bagian barat. Saya berjalan menyusuri jalan utama tepi gunung Naturpark. Tidak jauh dari blok anggrek, ada aula serbaguna indoor dan outdoor yang biasanya disewakan oleh pengelola tepi gunung. Dan di aula ini ada beberapa fasilitas yang berbayar dan juga ada beberapa fasilitas yang tidak berbayar. Mewarnai celengan, mainan pasir, dan jasa fotografi merupakan fasilitas yang berbayar. Sedangkan fasilitas lainnya yang tidak berbayar adalah sepeda dan permainan biliar.
Dari area ini juga ada akses langsung menuju area playground di Blok Anggrek, sekaligus akses menuju toilet. Dan seperti inilah penampakan toilet yang ada di tepi Gunung Naturpark. Pengelola menyediakan 3 buah urinoir, 2 bilik kloset jongkok, dan 1 bilik kloset duduk di toilet pria. Kondisi toilet di sini bersih ya, dan airnya dingin sekali. Dan berikut ini adalah penampakan depan Aula Serbaguna, menghadap ke arah lapangan terbuka tepi gunung dengan pemandangan Gunung Burangrang. Lanjut berjalan ke bagian ujung sisi barat tepi gunung. Di bagian ujung ini ada food court dan kafe tepi gunung. Beragam pilihan makanan dan minuman yang ditawarkan di sini. Dan juga selain penampakan kafenya estetik, view dari kafe tepi gunung ini menjadi salah satu daya tarik. Karena view-nya yang mengarah langsung ke Gunung Burangrang dan juga mengarah langsung ke taman-taman bunga. Lanjut berjalan lagi ke area blok camping lainnya. Di bagian sisi barat tepi gunung, ada blok Cempaka. Blok Cempaka ini berada tepat di depan kafe tepi gunung dengan total 14 kafling. Di antara 14 kafling tersebut, ada beberapa kafling yang bisa campervan dan juga ada kafling yang tidak bisa campervan. Harga sewa per kafling di blok ini Rp100.000, sudah termasuk listrik dan keran air bersama. Dan beginilah penampakan blok Cempaka yang sudah terisi penuh. Kita pindah di aula biar lebih tenang ya. Yang mau nyanyi-nyanyi bareng, yang punya hobi nyanyi. Dan di ujung sisi barat tepi gunung ada blok Bougainville. Blok ini terdiri dari 9 kafling. Untuk camping di blok ini tidak bisa campervan ya. Dan untuk harga sewa kafling di blok ini Rp100.000, sudah termasuk listrik dan keran air bersama. Beginilah penampakan blok Bougainville yang sudah terisi beberapa kafling. Lanjut berjalan ke arah utara untuk melihat blok lainnya di tepi gunung. Saya melihat ada wahana tembak. Lokasinya ini berada di dekat blok Cempaka. Sepertinya seru untuk bermain tembak target di wahana ini. Namun untuk anak kecil wajib didampingi orang dewasa ya, agar terjaga keselamatannya selama bermain tembakan ini. Berjalan ke arah timur, ada blok Edelweiss. Jumlah kafling di blok ini terdiri dari 4 kafling. Di antara 4 kafling tersebut, ada 2 kafling yang bisa campervan, dan 2 kafling lainnya tidak bisa campervan. Harga sewa per kafling di blok ini Rp100.000, sudah termasuk listrik dan keran air bersama. Dan beginilah penampakan dari atas blok Edelweiss yang sudah terisi beberapa kafling. Tepat di dekat blok Edelweiss ada blok Dahlia. Blok ini adalah blok yang saya tempati. Jumlah kafling di blok ini terdiri dari 2 kafling. Dan untuk camping di blok ini tidak bisa campervan ya. Namun tempat parkir kendaraan sangat dekat sekali dengan kafling ini. Harga sewa per kafling di blok ini Rp100.000, sudah termasuk listrik dan keran air bersama. Blok ini saya reservasi 2 kafling sekaligus, agar saya dan keluarga bisa leluasa saat beraktivitas di tenda. Dan beginilah penampakan tenda kami dari depan, tenda yang mengarah ke arah Gunung Burangrang.
Di area ujung sisi timur, ada beberapa lahan yang masih kosong, yang sepertinya akan dijadikan beberapa blok camping. Lokasi ini sangat dekat dengan pintu masuk dan pintu keluar tepi gunung Naturpark, dan juga berdekatan dengan area parkir. Sama seperti blok Edelweiss dan blok Anggrek, view dari area ini mengarah langsung ke arah Gunung Burangrang. Waktu menunjukkan pukul 3. Cuaca sore hari yang sedikit mendung dan sedikit berangin. Saya dan keluarga menikmati suasana alam tepi Gunung Naturpark di lapang terbuka dengan beberapa camilan sesaat sebelum terasa air hujan mulai turun. Kami kembali ke tenda dan melanjutkan aktivitas camilan sore hari kami. Istri saya berinisiatif merebus beberapa jagung yang sudah kami bawa dari rumah. Jagung rebus merupakan camilan sehat yang kaya akan nutrisi, serat, dan antioksidan yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, mengatur gula darah, juga bisa membantu menjaga kesehatan mata. Dan seratnya sangat baik untuk ibu hamil dan mencegah sembelit. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Suhu udara tercatat 19 derajat Celcius. Ada yang berbeda dengan suasana camping kami malam ini. Makan malam di camping kami kali ini hanya kami berdua saja, karena anak-anak sudah tidur lebih awal. Suasana malam camping di tepi gunung Naturpark terasa syahdu. Suasana malam yang hening, tenang, ditemani suara hewan alam, dan suara hembusan angin. Juga ditemani suara para petugas tepi gunung yang sedang berjaga di pos pintu masuk. Keesokan hari di tepi gunung Naturpark. Pagi hari ini sudah terlihat beberapa aktivitas dari para campers yang sedang berolahraga ringan, berjalan kaki, senam, dan aktivitas lainnya. Dan pagi hari ini saya kembali menemani anak-anak untuk bermain sepeda di campsite tepi gunung. Sampai tidak terasa, matahari perlahan mulai naik dan hidangan sarapan memanggil saya dan anak-anak untuk kembali ke tenda. Semangkuk sup tahu bakso masakan istriku tercinta yang menghangatkan badan kami di pagi hari ini yang dingin.
Waktu menunjukkan pukul 9.30. Suhu udara tercatat 22 derajat Celcius. Hari semakin siang dan mulai terlihat beberapa aktivitas dari para pengunjung yang datang ke sini hanya sekedar untuk bersuah foto dan berkunjung ke kafe tepi gunung. Meskipun kami masih betah untuk berlama-lama di sini, kami harus bergegas meninggalkan campsite tepi gunung Naturpark dikarenakan ada kegiatan lain yang sudah menunggu kami di luar sana, sehingga kami harus pulang lebih awal dari biasanya. Setelah selesai membereskan perlengkapan camping, kami pastikan lagi agar kafling yang sudah kami tempati bersih, tidak ada sampah, sama seperti pada saat kami datang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan pengalaman kami camping di tepi gunung Naturpark. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi. Sampai jumpa di video kami berikutnya.